Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kelas dan user interface diagram. Oke, pertama kita akan membahas kelas diagram, yang dimana kelas diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan struktur atau keadaan dari atribut atau properti dari suatu sistem dan sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau dari metode dan fungsinya. Diagram ini ada 3 area pokok dari kelas diagram. Yang pertama ada name atau nama dari kelas tersebut, kemudian ada atribut atau properti yang ada dalam kelas tersebut, dan terakhir ada metode atau cara pengoperasian dari suatu kelas dalam kelas diagram tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari kelas diagram dari sistem forecasting exponential smoothing, di mana di sini ada user form, di mana di user form ini ada atribut dan metode atau operasi, di mana di user form ini merupakan tampilan program utamanya, di mana atributnya itu ada exit, kemudian user form, operasinya itu ada add data, clear data, exit, kemudian forecasting. Kemudian di sini ada bagian penjualan yang orang atau aktor yang mengelola user form ini atau program ini. Kemudian kita ke kelas selanjutnya yaitu user form forecasting, di mana user form forecasting ini merupakan button atau tanda untuk memunculkan user form, di mana di user form forecasting ini ada atribut berupa klik user form forecasting, kemudian ada pengoperasiannya itu, ini pertama ada private subcommand button, kemudian user form show, kemudian ada end sub. Kemudian kita ke user form exit, ini ada atributnya yang berupa klik exit, kemudian ada operationnya, itu ada end sub, private sub command click, kemudian unload me. Ini fungsinya keluar dari program. Kemudian ada kelas diagram add, ini atributnya ada text box, kemudian worksheet, dan pengoperasiannya dari kelas ini, yang pertama itu ada private sub command add, kemudian ada end sub, kemudian worksheet dengan rumus ini. Di kelas add ini, text box berjumlah 12, yang artinya data ini berjumlah 12 yang akan diinputkan, kemudian worksheet-nya juga ada 12. Nah, kelas add ini berfungsi untuk menambahkan data penjualan. Kemudian selanjutnya ada kelas clear yang berfungsi untuk menghapus data, di mana di sini ada atributnya yaitu text box dan worksheet yang sama-sama berjumlah 12. Kemudian untuk operation-nya itu ada end sub, private sub command clear, kemudian text box, ini pengoperasiannya, serta worksheet dengan rumus seperti ini. Kemudian yang terakhir itu ada kelas forecast, di mana di forecast ini ada atributnya berupa data penjualan serta data peramalan yang sama-sama berjumlah 12, di mana bedanya ini hanya data penjualan ini merupakan 12 bulan sebelumnya dan data peramalan ini merupakan data 12 bulan selanjutnya. Kemudian kelas forecast ini ada operation-nya berupa end sub, kemudian peramalan 12 bulan ke depan, kemudian ada private sub command forecast click, dan terakhir ada rumus dari forecast itu sendiri. Di sini sintak yang digunakan ini namanya class, kemudian garis ini itu bernama association atau hubungan antara kelas yang bersifat statis. Tanda minus ini
yang artinya visibility, yang dimana plus ini yang artinya minus ini berarti hidden from all other class, yang dimana ini mengartikan bahwa atributnya ini bersifat private atau tidak dipublikasi dan tidak berhubungan dengan kelas lain. Sementara untuk tanda plus ini berarti operation, yang dimana ini dapat diakses oleh siapa saja. Di sini ada user interface diagram. Di sini ada tampilan awal dari prediksi penjualan, di mana forecasting exponential smoothing merupakan sebuah aplikasi pemrograman yang memiliki tujuan untuk membantu prediksi penjualan. Program ini memiliki sebuah background. Backgroundnya ini yang ada gambar topi seperti koki yang ada tulisannya M, yang berkaitan dengan sebuah toko kue. Pemrograman ini mempermudah pengguna untuk mengisi data per bulan untuk dapat memprediksi penjualan dengan baik dan benar. Di sini ada prinsip desain. Yang pertama ada layout, yang kedua ada konten, yang ketiga ada estetik, yang keempat ada experience, yang kelima ada konsisten, dan keenam ada upaya penggunaan minimal. Di sini ada layout atau tata letak. Konsep tata letak pada pemrograman ini sangat sederhana dan rinci. Penempatan susunan dari bulan Januari sampai Desember berjajar ke bawah. Dengan ini memudahkan pengguna dalam menyusun laporan penjualan, sehingga tidak ada kebingungan pada saat menggunakan. Yang kedua ada content awareness atau kesadaran konten. Konsep dalam pemrograman VBA pada forecasting exponential smoothing ini sederhana, sehingga letak atau posisi kita berada di mana pun sudah langsung dapat diketahui. Dikarenakan pemrograman ini hanya memiliki satu tampilan saja dan semua tombol atau fitur pada sistem telah memiliki nama yang jelas. Yang ketiga ada estetika. Pada pemrograman ini hanya memiliki satu tampilan dan tampilan ini hanya langsung ke intinya saja, sehingga ruang kosong pada tampilan tersebut pun tidak ada. Ini ada experience pengalaman pengguna. Pengalaman menggunakan pemrograman ini pun sangat mudah dan dapat digunakan oleh siapa saja. Untuk penggunaan pemrograman ini, pertama, isi hasil data penjualan per bulan pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian jika sudah, mengisi hasil per bulan pada kolom, lalu kita mengklik Add. Selanjutnya data akan diproses oleh pemrograman tersebut dan hasil prediksi penjualan langsung terbaca. 3. Jika data tidak mengeluarkan hasil, kemungkinan adanya kesalahan pada pengisian data. Kita bisa langsung mengklik pada kotak clear. Jika kita sudah selesai menggunakan, kita bisa mengklik exit dan pemrograman langsung mengeluarkan kita dari VBA tersebut. Sistem pengguna dapat memprediksi apa yang akan terjadi untuk setiap tindakan. Pemrograman VBA ini hanya langsung menghitung prediksi dari setiap penjualan saja, sehingga pemrograman ini tidak bisa digunakan jika suatu saat usaha mengalami kemunduran atau kegagalan. Sehingga untuk menghitung hasil penjualan atau apapun tidak dapat digunakan pada pemrograman ini. Penggunaan minimal. Pertama, program udah digunakan aturan 3 kali. Dalam menggunakan pemrograman ini, kita hanya mengklik 1 kali pada tombol Add, Clear, atau Exit. Saja pemrograman ini sudah langsung bekerja dengan cepat. Kekurangannya, pertama, pemrograman ini hanya dapat memprediksi penjualan untuk 1 tahun ke depan saja. Tidak dapat memprediksi penjualan untuk 2 tahun ke depan atau lebih. Kedua, pemrograman ini tidak dapat menampilkan prediksi dalam bentuk diagram atau kurva. Perbaikannya, database program lebih diperbesar dan fitur bias ditambahkan lagi. Bias untuk selain forecasting. Ruang dalam program lebih diperluas dan diharapkan mampu di-upgrade menjadi program yang mampu diakses di smartphone sehingga lebih simpel dan mudah. Jika tampilan program lebih diinovatifkan agar lebih menarik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.